Jadi ini kurang lebih bentukan daripada alat press busur PVC saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar bikin ini juga bisa dijadikan percontohan, mungkin kurang lebih bentuknya seperti itu. Tinggi lubangnya tadi juga sudah dijelaskan, panjang limnya juga tadi sudah dijelaskan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah satu busur legend ya yang pernah dibikin atau dipakai oleh pemanah-pemanah di awal-awal mula belajar memanah ataupun belajar membuat busur terdahulunya adalah busur PVC. Jadi busur PVC yang merupakan busur yang terbuat dari bahan PVC atau pipa paralon ya. Nah, jadi itu busur awal-awal dulu mayoritas ya kami yang mulai memanah, atau saya pribadi di 5 atau 6 tahun yang lalu itu memulai dengan PVC karena memang low budget karena keuangan kan. Yang pertama, PVC tidak masalah ya kalau sekedar untuk belajar dasar memanah, tidak apa-apa, cuman memang rentan patah, kemudian juga untuk tenaga dia tidak terlalu. Tapi untuk belajar dasar memanah, teknik, form itu tidak masalah. Bahkan di luar negeri pun tidak jarang kita temui klub-klub panahan yang mengajarkan form memanah itu dengan busur PVC seperti itu. Kemudian ini ada dua cetakan, bisa dilihat. Ini cetakan yang pertama. Oke, lihat. Ini adalah cetakan yang saya buat sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Dimana waktu itu saya bikinnya pakai kayu-kayu bekas dan belum ada modal sama sekali ya. Saya cuma punya pahat, waktu itu saya punya uang beli pahat. Kemudian kayu ini saya pahat manual, kemudian saya tempelkan triplek tipis supaya dia tetap halus. Ini kalau tripleknya dibuka, ini hasil pahatannya benjol-benjol, tidak rapi sebenarnya. Oke, ini adalah alat pertama yang saya punya dalam pembuatan busur. Alhamdulillah, asbab ini kemudian waktu itu terjual beberapa busur yang mana saya bisa beli PVC. Kemudian yang ajibnya lagi, saya bisa beli kompor gas. Awalnya saya memanaskan PVC hanya menggunakan api unggun. Masya Allah. Jadi itu ikhtiar saya awal-awal dulu belajar membuat busur dari 0 rupiah teman-teman. Saya memanaskan PVC itu dari api unggun yang betul-betul luar biasa, salah sedikit bisa hanguskan. Alhamdulillah, ini alat pertama yang saya bikin dari pahat, dan di sini saya pakai engsel pintu bekas, masya Allah. Jadi tidak, kalau kita bersabar, bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Alhamdulillah, hari ini alhamdulillah peralatan saya sudah bisa dibilang lengkap ya. Setelah 5 tahun berikhtiar di panahan, saya sudah punya seluruh mesin-mesin yang dibutuhkan. Asbab daripada ikhtiar saja, saya tidak punya modal ilmu, tidak punya modal uang, dan tidak punya modal apa-apa. Memang hanya modal keinginan saja. Nah, kemudian setelah saya ada uang dari sini, dari cetakan ini, saya mampu beli mesin jigsaw ketika itu. Jigsaw itu gergaji, teman-teman bisa searching lah. Dari jigsaw itu kemudian ini kita singkirkan terlebih dahulu, ini banyak sejarahnya ya. Saya mampu beli jigsaw, kemudian barulah saya beli multiplek. Ini multiplek ketebalan berapa ya? Sekitar 2 cm. Jadi saya lapis 2, ini 2 buah ya. 2 cm saya lapis 2. Nggak sampai sih, jadinya 3,5. Ini sekitar 1,8an, sekitar 1,8 cm. Lapis 2 jadinya sekitar 3,5 cm. Kemudian asbab gergaji jigsaw itu saya beli multiplek, alhamdulillah. Kemudian ini cetakan kedua setelah yang awal tadi, dan dari cetakan inilah mulai
produksi busur PVC saya ketika itu cukup meningkat dan berkembang sampai hari ini, alhamdulillah. Sampai hari ini saya sudah tidak bikin busur PVC lagi ya sebenarnya, khusus untuk yang siap yang menggunakan string. Tapi kalau sekedar PVC polosan siap cetak saya masih terima. Bahannya PVC Ruchika. Oke, hari ini banyak yang minta review sebenarnya, minta kasih lihat alat cetak busur PVC-nya seperti apa. Oke, ini akan saya kasih lihat seperti ini teman-teman. Oke. Bisa dilihat dari samping seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini polanya ini ngasal ya. Sebenarnya saya tidak punya pola khusus. Jadi teman-teman bisa lihat saja kurang lebih seperti itu. Ini polanya ngasal, jadi tidak ada spek yang mengharuskan wajib begini, wajib begitu ya. Tapi yang pasti tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Maka kali ini pertama saya akan ukur panjang dari titik ujung sini sampai ujung sini. Sekedar informasi nanti untuk teman-teman membuat perkiraan kalau ingin membuat cetakan daripada busur PVC. Oke. Bismillah. 56. Oke. Jadi panjang dari titik ini ya, dari titik ini ke sini sekitar 56 cm. Jadi saya umumnya menggunakan PVC dengan panjang 130. Jadi PVC yang saya gunakan di cetakan ini rata-rata saya potong sepanjang 130. Lemak 6 itu kali 2 itu sekitar 112. Tapi itu belum panjang total mengikuti pola ya. Mungkin saya juga boleh coba panjang total cetakan ini mengikuti pola berapa. Bismillah, kita ukur pakai tali saja. Oke. Berikutnya kita coba ukur 58. Jadi panjang pola ini 58 cm. Jadi 58 itu dikali 2 sekitar berapa ya? 58 kali 2 16 116 ya. Jadi 116 cm untuk 2 buah lem seperti itu. Oke, itu panjangnya. Kemudian yang terpenting juga adalah saya akan kasih lihat ketebalan ya. Ini ketebalan ini. Oke, kan saya ukur itu sekitar 1,5 cm kawan-kawan. Jadi sekitar 1,5 dari sini itu saya bikin sama rata saja. 1,5, cuman di bagian sini sengaja dibesarkan agar PVC tidak rentan patah di bagian sini. Jadi bagian sini saya besarkan, makin ke belakang itu 2, oke, 2,5 sampai akhirnya 3 cm. Oke, bisa diperhatikan itu. Nah, jadi di bagian sini saya bikin sedikit melebar. Kemudian yang terpenting juga adalah ini. Ini bikin pasak seperti ini, kemudian ini saya beri lubang dengan bor, kemudian kunci di sini ketika kita mencetak PVC seperti ini. Oke, karena kalau kita press tekan sampai dia kering, sampai dia mengeras, itu cukup memakan waktu kan. Jadi kita bisa kunci saja seperti ini dan kita bisa lakukan aktivitas yang lain gitu loh ya, bisa diperhatikan. Kemudian juga satu lagi di bagian ujung sini kalau bisa dilihat itu saya tambahkan kayu, fungsinya nanti agar ketika PVC di press bagian ujungnya itu kuncup atau menutup gitu loh, meruncing, sehingga kita tidak tinggal menggerinda saja lagi. Oke,
Oke, ini bentukannya kurang lebih. Kemudian pasang kunci di sini. Ini bisa dengan baut atau apalah gitu. Tapi saya langsung saja menggunakan mata bor yang saya gunakan untuk melubangi ini, karena ukuran ini juga saya tidak pernah pakai kan. Oke, ini dia kurang lebih. Ini kalau dari stylenya ya, saya mengcopy sebenarnya ngarahnya ke busur Korea. Jadi untuk style busur PVC-nya dengan hasil ini itu ke Korean traditional bow atau busur Korea. Oke, ini dia. Kalau perlu tingginya juga 16,5 cm. Ini kalau tingginya, kalau penting sih ya. Total keseluruhan panjangnya 62 cm. Ya, kemudian juga di bagian sini saya beri tapak seperti ini. Saya bautkan saja untuk agar dia bisa berdiri, dan kalau tidak diberi ini kadang dia bisa jatuh ke samping, ke kiri atau ke kanan. Oke, itu dia sedikit review tentang alat cetak busur PVC. Dan ini Legend. Ini alat cetak Legend, kawan-kawan. Lihat, saya pakai dari kayu bekas ini, bahkan disambung dengan paku yang juga paku bekas ketika itu. Masya Allah, kayunya kayu bekas. Lihat, ini bagian kunciannya, ini jelek sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, ini adalah alat press pertama saya yang menghasilkan banyak penghasilan pertama lah. Kalau alat ini dia ngepres makin kecil ke ujung. Oke, jadi ini kurang lebih bentukan daripada alat press busur PVC saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar bikin ini juga bisa dijadikan percontohan, mungkin kurang lebih bentuknya seperti itu. Tinggi lubangnya tadi juga sudah dijelaskan, panjang limnya juga tadi sudah dijelaskan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.